Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahara, mahasiswi asal LPTK Universitas Maliku Saleh dengan NIM 240761200612. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025. Saya melakukan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Pantai Bidari, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Nah, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Ketua untuk memimpin berdoanya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, marilah Ibu absen dulu ya. Auratul Husna, Cud Intan, Dara Punna, Era Maulida. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Untuk peserta diharap untuk berdiri. Indonesia. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Nah, silakan untuk kembali, anak-anak. Nah, masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Ya, tentang apa? Ya, benar. Kestabilan unsur itu apa? Ya. Cenderung stabil ketika memiliki konfigurasi elektron yang penuh atau setengah penuh pada kulit dan luarnya. Ya, benar. Nah, di aturan untuk kestabilan itu kan ada dua. Siapa yang bisa menyebutkannya? Ya. Beberapa aturan kestabilan berikut. Aturan optik. Unsur cenderung stabil ketika memiliki 8 elektron pada kulit dan luarnya. Ya, beri apa untuk kawan kita semuanya? Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bakal memberikan sedikit motivasi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita hidup di masyarakat tidak bisa sendiri, kita membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan atom. Untuk mencapai kestabilannya, dia membutuhkan reaksi dengan atom-atom yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan. Nah, mengapa garam dapur aman dikonsumsi sedangkan unsur penyusunnya bersifat sangat reaktif? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Bisa sangat berbeda dari unsur-unsurnya. Walaupun natrium dan klorin berbahaya di dalam 2012, ketika mereka membentuk senyawa NaCl, mereka menjadi tidak berbahaya dan bahkan penting bagi kehidupan. Nah, beri aplaus untuk kawan kita semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, kita baca bersama-sama. Peserta didik mampu menjelaskan terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen
Peserta didik mampu menganalisis pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Peserta didik ikatan ion dan ikatan kovalen melalui diskusi secara tepat. Ya, benar. Nah, sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ikatan ion. Yang kedua, ikatan kovalen. Yang ketiga, ikatan logam. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ikatan ion dan ikatan logam. Nah, saya ralat ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektromagnetik antara anion dan kation yang terbentuk sebagai akibat serah terima elektron. Nah, bisa kita lihat ikatan ion terjadi karena unsur logam dan non-logam. Nah, logam melepaskan elektron yang disebut dengan kation, sedangkan non-logam menerima elektron yang disebut dengan anion. Ini adalah salah satu contoh ikatan ion. Ikatan ion pada senyawa NaCl, di mana atomnya berjumlah 11 dan valensinya berjumlah 1. Klorida atomnya berjumlah 17 dan valensinya berjumlah 7. Nah, bisa kita lihat ini adalah reaksi yang terjadi pada larutan NaCl. Nah, sekarang Ibu bakalan menampilkan video dari kehidupan sehari-hari kita yang sering kita temui ikatan ion dan ikatan kovalen tersebut. Tidak mengenal air, makhluk hidup mulai dari mikro dan hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik buku 0 derajat Celcius dan di 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam bersih. Hampir sebagai makanan yang sama. Nah, dari video yang kita tonton barusan bisa disimpulkan kita sering menjumpai air dan garam dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang sering kita gunakan seperti garam dalam makanan yang sering kita makan dan air sering kita minum dikala kita haus. Nah, hari ini Ibu bakalan membagikan kalian kelompok. Di sini Ibu bakalan membagikan 4 kelompok, setiap kelompok berjumlah 5 orang. Nah, di sini setiap kelompok yang telah Ibu bagikan nanti bakalan Ibu bagikan LKPD atau yang disebut dengan lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu bakalan sedikit menjelaskan LKPD yang bakalan kalian kerjakan. Di dalam LKPD ada berisi pertanyaan-pertanyaan yang bakalan membantu kalian dalam menjawab ini. Ada bahan bacaan dan referensi kalian selanjutnya bakalan Ibu tampilkan slide video yang membantu kalian dalam menjawab semua isi LKPD di dalamnya ini.
Nah, ini referensi yang akan membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, sekarang bagi kelompok yang telah menyelesaikan mengerjakan LKPD-nya, boleh untuk mempresentasikan ke depan
Ayo untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya LKPD yang telah dikerjakan bersama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi hasil jawaban dari diskusi kami soal yang pertama, yang mana soalnya adalah jawabannya adalah elektron. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang dimaksud? Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk ketika atom-atom berbagi pasangan elektron untuk mencapai kestabilan elektron. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang membuat ikatan ikatan ion adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara ion yang bermuatan berlawanan, yaitu kation atau ion positif dan anion yaitu ion negatif. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum kami akhiri dari presentasi kami, kesimpulan dari masalah ini ialah ikatan ion itu terjadi antara logam dan bukan logam melalui perpindahan elektron. Dan ikatan kovalen itu terjadi antara sesama bukan logam melalui perkongsian elektron. Kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kestabilan elektron. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi buat kawan kita semuanya. Nah, masih semangat enggak? Nah, untuk lebih semangat lagi, coba untuk bangun sebentar. Nah, Ibu bakalan breaking sebentar sama siswa-siswi. Nah, di sini Ibu bakalan beri instruksi ya. Jika Ibu bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Jika Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Jika Ibu bilang malam, jangan tepuk tangan. Dengerin ya. Pagi, siang, malam. Ya, kurang fokus ya. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Ya, masih ada juga yang kurang fokus lagi ya. Pagi, siang, malam. Nah, sekarang silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang Ibu ada soal evaluasi. Di soal evaluasi ini ada 5 soal. Setiap soal nanti kalian tinggal menjawabkannya yang mana yang benarnya. Nah, soal yang Ibu berikan evaluasi ini tolong dikerjakan ya. Terus ya yang mana benar di palang, yang mana di palang.
Di desa. Nah, jika sudah selesai, boleh dikumpulkan soalnya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ikatan ion itu terjadi antara logam dan bukan logam melalui perpindahan elektron. Ikatan kovalen terjadi antara sesama bukan logam melalui perpindahan elektron. Ya, benar. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bisa kita lihat sama-sama pada slide yang Ibu tampilkan di depan. Nah, ikatan ion adalah transfer elektron membentuk ion positif dan negatif yang berinteraksi. Nah, bisa kita lihat contohnya yaitu NaCl, Ca, CO3, KCl, MgO, dan ikatan kovalen yaitu berbagi pasangan elektron antara atom-atom. Nah, bisa kita lihat sendiri juga contohnya itu yaitu hidrogen, oksigen, dan H2O. Nah, di sini hasil refleksi. Ibu mau lihat dari pembelajaran kita pada hari ini, tolong ditulis ya di sini hasil refleksi kita pembelajaran pada hari ini. Dan setiap kelompok yang telah selesai boleh ditampilkan di bagian kolom yang Ibu sediakan. Nah, di lembaran ini kita tulis bagaimana kesimpulan kalian hari ini belajar, apa senang kalian, apa bahagia hari ini, tolong ditulis ya. Dan nanti setelah selesai kalian boleh memaparkannya, tempelkan di depan yang telah Ibu sediakan.
Jika sudah selesai, boleh menempelkannya. Nah, pembelajaran kita pada minggu yang akan datang yaitu tentang ikatan logam. Kan tadi Ibu udah jelaskan masalah ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, pada minggu pertemuan yang akan datang yaitu tentang logam. Nah, terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu berharap pertemuan selanjutnya apa yang kita pelajarin hari ini menjadi bermanfaat, terutama untuk Ibu sendiri dan juga kepada kalian anak-anakku sekalian. Besar harapan Ibu buat kalian generasi muda, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, karena generasi muda yang baik menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ibu berharap tolong belajarlah dengan giat. Baik anak-anak, sudah sampai pada penghujung proses belajar pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong untuk memimpin. Dengan berakhirnya berdoa, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.